baik kita review matematikanya dulu ya. Barangkali ada yang terlewat atau yang belum dipelajari. Karena matematika ini penting sekali ya sebelum kita masuk ke fisika. Karena di fisika nanti bakal perlu banyak tools atau tools matematika yang diperlukan ya. Terutama nanti kaitannya dengan vektor dan kalkulus ya. Turunan, integral, dan kawan-kawan. Saya dulu juga waktu awal belajar fisika juga dari matematika dulu ya. Jadi nggak langsung ke fisikanya, tapi di matematikanya dulu. Belajar vektor, kalkulus, geometri, aljabarnya dulu, baru di situ ke matematikanya. Jadi di sini untuk pembahasan matematika, yang pertama mungkin aku mulai dari vektor ya. Nah, ini pembinaannya santai saja ya. Kalau mau sambil makan, minum atau apapun terserah. Yang penting ya senyamannya saja ya, bisa memperhatikan. Dan kalau ada pertanyaan langsung dipotong saja. Atau mungkin penjelasan yang kurang jelas. Ya, kita mulai dari vektor ya. Nah, jadi vektor secara definisi itu kalau di fisika ya, kita mengenal besaran vektor. Jadi vektor itu eh, adalah sesuatu yang memiliki nilai dan arah. Jadi kuncinya ini ya, ini nilai. Kuncinya ada nilai dan ada arah. Kalau hanya memiliki nilai saja, maka itu nanti namanya skalar. Ya contohnya skalar itu massa ya. Kita bilang 2 kilo, 4 kilo, nggak akan perlu 4 kilo ke atas atau 4 kilo ke bawah. Itu dia punya nilai saja. Tapi kalau punya arah, misalkan perpindahan ya. Kalau orang tanya, saya pindah kan mesti pindah ke mana? Berarti pindah itu atau perpindahan perlu arah. Misalkan pindah 2 langkah ke kanan atau 2 meter ke belakang ataupun sebagainya. Jadi itu perbedaan skalar dan vektor. Nah, secara matematika, vektor ini nanti akan direpresentasikan oleh garis ya. Jadi kalau di matematika kita ingin menggambarkan sebuah vektor, kita menggambarkannya dengan sebuah garis yang memiliki panah ya. Di sini garis yang memiliki panah. Nah, di mana nanti panjang panahnya itu nilai vektornya dan arah yang ditunjukkan oleh panahnya yaitu arah vektor itu sendiri ya. Jadi misalkan seperti ini kita sebut vektor A. Nah, untuk notasi vektor biasanya di atas dikasih panah seperti ini ya. Ya bisa huruf besar atau huruf kecil. Lalu seperti ini. Nah, ini vektor ya. Ingat bahwa vektor itu garis-garis itu berarti garis lurus ya. Jadi nggak ada vektor yang seperti ini ya. Ini tuh bukan vektor. Nggak ada. Harus lurus ya. Jadi kalau dia eh, bengkok-bengkok, ya dia cuma miring saja. Yang benar nggak boleh bengkok-bengkok seperti inilah katakan. Nah, ini juga nggak boleh. Itu bukan vektor ya. Jadi yang vektor kalau dia eh, garis lurus ya. Garis lurus yang bisa miring ke kanan atau miring ke kiri. Atau lurus ataupun tegak, terserah. Yang penting garisnya lurus. Nah, itu vektor. Kemudian eh, ini kan menggambarkan vektor ya. Namun kalau di matematika, kita kan selain bisa menggambarkannya, kita juga perlu teknik untuk bisa mengoperasikan ya. Jadi selayaknya penjumlahan pengurangan, nanti di vektor kita juga perlu istilahnya penjumlahan vektor, pengurangan vektor, ataupun perkalian vektor ya. Kalau pembagian nggak ada ya, biasanya cuma tambah, kurang, atau kali. Dan perkalian nanti ada perkalian dot dan perkalian cross. Nah, karena kita perlu bisa mengoperasikan vektor, kita perlu menuliskan vektor itu secara matematis ya.
Jadi kita perlu menuliskan vektor memakai angka ya, karena matematika itu kan berbasis angka ya. Jadi harus bisa diangkakan. Nah, cara menulis vektor seperti itu adalah menggunakan basis vektor ya istilahnya. Oke, contohnya seperti ini. Misalkan aku mulai dari yang paling sederhana dulu, yaitu yang biasa dibahas itu 2 dimensi. Jadi kalau 1 dimensi, kalau 0 dimensi kita punya titik, kalau 2 dimensi garis saja, kalau 2 dimensi nanti 2 garis seperti ini ya. Jadi kalau di 2 dimensi, gerakan itu ke atas dan ke bawah ya. Nggak ada ke depan ke belakangnya. Maaf, ke atas ke bawah, ke samping kanan samping kiri. Kalau depan belakang itu nggak ada. Ini 2 dimensi. Nah, sekarang misalkan aku punya vektor, ini merupakan, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, ini merupakan pusat koordinatnya. Biasanya disebut titik 0 ya, atau 0,0 kalau dia 2 dimensi. Nah, misalkan aku punya vektor seperti ini. Nah, ini vektor A. Nah, maka bagaimana kita menuliskan vektor A secara matematis? Kita perlu namanya basis ya. Nah, perhatikan bahwa misalkan panjang vektor A ini merupakan apa ya? Kita sebut A besar juga. Jadi kalau A besar itu panjangnya saja. Kalau A vektor ada panahnya itu vektor A. Nah, perhatikan bahwa kita kalau tarik garis seperti ini, kita akan mendapat sebuah segitiga siku-siku ya, di mana panjang ini aku sebut sebagai X ya, kan dia di sumbu X. Kemudian panjang sini ke sini, ya tentu saja aku sebut Y, karena dia di sumbu Y. Jadi ini Y. Nah, nanti berkaitan dengan sisi-sisi ini ada sudut segitiga juga ya. Misalkan sudutnya itu di sini sudut theta ya. Theta ini huruf Yunani ya. Untuk biasanya sudut sering pakai theta. Nah, perhatikan bahwa misalkan kita tahu panjangnya A, kita bisa tahu panjangnya X dan Y. Caranya pakai trigonometri saja ya. Jadi tinggal kalau kita perhatikan sin theta, nah sin theta sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. Berarti nanti kita dapat Y sama dengan A sin theta. Kemudian kalau cos theta-nya ini berarti X per A atau X sama dengan A cos theta. Nah, jadi kalau kita, sekali lagi, kalau kita tahu A-nya dan kita tahu theta-nya, kita bisa cari tahu X-nya dan juga Y-nya. Nah, cara menuliskannya ini, kita bisa menuliskan dalam bentuk basis ya. Jadi, kalau kita menuliskan vektor A, maka kita bisa tuliskan dia sebagai X I topi ditambah Y kali J topi ya. Nah, di mana di sini I dan J itu merupakan basis vektornya. Basis vektor. Ini basis ya. Nah, di buku lain mungkin ada yang menuliskan X topi atau Y topi ya. Nah, ini terserah pakai yang mana. Kalau aku lebih terbiasa pakai I topi, J topi yang seperti itu ya. I dan J tapi ada semacam topi di atasnya. Makanya aku sebutnya I topi ya sudah. Oke, jadi I dan J itu merupakan basis vektor. Nah, di mana I nanti dia akan berkaitan dengan X ya. Jadi di sini perhatikan bahwa I itu akan menempel ke X dan J dia akan menempel ke Y. Jadi intinya kita tulis berapa X-nya, lalu kita kasih I,
dan ditambah berapa Y-nya, kita kasih J. Begitu saja. Nah, lalu ini ada istilahnya ya. Jadi Y di sini dia merupakan istilahnya proyeksi A pada sumbu berarti di sini sumbu Y ya. Sedangkan di sini kita sebut berarti proyeksi A pada sumbu X. Nah, maksudnya proyeksi, misalkan kita punya panjangnya kan ini ya. Tapi kalau kita ingin tahu panjang dia pada arah X berapa, nah itu merupakan proyeksi pada sumbu X. Lalu A ini panjang pada arah Y berapa, nah itu merupakan proyeksi pada sumbu Y. Oke, jadi di sini cara lain menuliskan, intinya tulis saja proyeksi arah X-nya itu berapa, lalu kasih I topi, ditambah proyeksi arah Y-nya berapa, dikasih J topi. Jadi cara menuliskan basis vektor dalam bentuk basisnya seperti itu. Kalau di kasus ini ya, kita punya A berarti sama dengan di sini A cos theta I topi ditambah A sin theta J topi. Nah, di sini berarti karena mereka sama-sama punya A, bisa kita keluarkan ya. A vektor sama dengan A, bisa kita tulis seperti ini ya. Nah, jadi A cos theta I ditambah sin theta J. Oke, berarti itu cara menuliskan vektornya dalam bentuk basis vektor. Nanti harus bisa juga ya, misalkan dikasih, misalkan sekarang kebalikannya ya. Misalkan sekarang diberikan, misalkan kita diberikan A itu sama dengan 2I topi ditambah J topi. Nah, bagaimana cara menggambarkannya? Ya, kita tinggal lihat saja. Misalkan kita buat X, Y seperti ini. Kemudian ini titik 0. Nah, perhatikan bahwa di sini I-nya itu 2 ya, 2I. Berarti pada arah sumbu X panjangnya adalah 2. Ini misalkan 1, ini 2. Berarti panjangnya 2. Sedangkan pada sumbu Y, dia panjangnya cuma 1 ya. Berarti misalkan ini 1. Nah, berarti dia X-nya 2, Y-nya 1. Kita tarik seperti ini, persegi panjang nanti. Nah, tinggal kita tarik garis dari O ke pojoknya pertemuannya ini ya. Jadi kita tarik garis seperti ini saja. Nah, maka garis ini adalah representasi dari vektor A ini. Jadi A sama dengan 2I topi ditambah J topi. Jadi seperti itu ya. Kita punya vektor, kita tuliskan dalam bentuk basis, atau kita punya vektor dalam bentuk basis, lalu kita gambarkan vektornya. Nah, itu harus bisa ya cara merepresentasikan atau menuliskan sebuah vektor.